Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya, bangkitlah seluruh umat manusia, sejak dari Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang paling akhir lahir ke dunia. Begitu semua manusia dan jin dibangkitkan dari kuburnya, mereka akan digiring menuju sebuah tanah lapang yang sangat luas, yang seakan tak ada sudut penghabisannya, yaitu padang mahsyar. Lalu, bagaimana keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur kelak? Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan menjadi 3 golongan. 1 golongan berjalan kaki, 1 golongan berkendaraan, dan yang 1 golongan lagi berjalan dengan wajah mereka." Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya mereka berjalan dengan wajahnya?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang telah membuat mereka bisa berjalan dengan kedua kakinya, maka Dia juga bisa membuat saya berjalan dengan wajahnya." Pada saat itu, alangkah sukarnya mereka berjalan karena harus berjalan dengan menjaga muka mereka dari tanah-tanah yang terjal dan banyak tanaman berduri. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Aisyah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian dikumpulkan dengan keadaan telanjang dan tidak beralas kaki." Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan, satu sama lain bisa melihat auratnya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kejadian ketika itu lebih dahsyat sehingga memalingkan mereka dari keinginan seperti itu." Hadis riwayat Bukhari. Allah akan membangkitkan kita pada hari kiamat dalam keadaan penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Masing-masing di antara kita akan sibuk dengan dirinya sendiri, tanpa sempat mengurus keadaan orang lain. Tak hanya itu, kelak semua manusia pada hari kiamat akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Artinya, yaitu hari pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok, Quran Surah An-Naba'ah, 78-18. Muadz bin Jabal datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan maksud firman Allah tersebut. Mendengar pertanyaan dari Muadz bin Jabal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sehingga mengakibatkan baju beliau basah oleh air mata. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Muadz, sesungguhnya engkau telah menanyakan sesuatu yang amat sangat besar. Sesungguhnya maksud firman Allah tersebut adalah kelak pada hari kiamat, umatku akan dibangkitkan dan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dengan keadaan terbagi menjadi 12 kelompok, yaitu kelompok pertama, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Mereka itu di dunianya adalah orang-orang yang suka menyakiti hati tetangganya, baik perkataan maupun tingkah lakunya, sehingga para tetangganya tidak nyaman jika bertemu dengannya. Kedua, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan menyerupai babi. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang suka melalaikan sholat, padahal suara azan telah memanggil dengan lantangnya, bahkan teman mereka pun telah mengingatkan, namun mereka tetap mengacuhkannya. Kelompok ketiga, mereka akan digiring dari kuburnya dalam keadaan perut mereka membuncit laksana gunung yang dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan binatang-binatang melata lainnya. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka, inilah orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan melakukan berbagai cara untuk tidak mengeluarkannya. Kelompok keempat, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan mulutnya mengalirkan darah. Kelompok ini adalah orang-orang yang senang berbohong dan licik dalam berjual beli. Mereka rela berbohong demi keuntungan dagangannya tanpa memikirkan risikonya. Kelompok kelima, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan berbau busuk. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang kelihatannya baik di depan umum, padahal sebenarnya, mereka adalah pelopor kemungkaran sewaktu hidup di dunia. Kelompok keenam, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Terdengarlah kata-kata, inilah orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu sewaktu hidup di dunia. Padahal seorang saksi akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak atas kesaksiannya. Kelompok ketujuh, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tidak memiliki lidah, dan dari mulut mereka mengeluarkan darah dan nanah. Mereka akan menerima dengan kata-kata, inilah orang-orang yang enggan memberi kesaksian kebenaran sewaktu hidup di dunia. Kelompok kedelapan, mereka akan digiring dari dalam kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas.
Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang suka berbuat zina sewaktu hidup di dunia dan mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ke-9, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah mereka berwarna kehitam-hitaman dan mata mereka berwarna kebiru-biruan, sedang di dalam mulut mereka dipenuhi dengan api. Terdengarlah katanya, inilah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim sewaktu di dunia dan tanpa merasa bersalah melakukannya. Kelompok ke-10, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan dipenuhi dengan penyakit kulit. Akan dikatakan kepada mereka, inilah orang-orang yang sering berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya ketika di dunia. Mereka enggan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua, bahkan sampai menyakiti hati orang tua. Kelompok ke-11, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan buta kedua matanya dan buta hatinya. Gigi mereka bagai tanduk sapi jantan, bibir mereka dalam keadaan melebar sampai ke dada, lidah mereka saya manjang sampai ke perut, sedangkan dari mulut mereka tak henti-hentinya mengeluarkan berbagai macam kotoran. Akan terdengar kata kunci, inilah orang-orang yang suka meminum minuman keras sewaktu hidup di dunia. Kelompok ke-12, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah terkena sinar matahari. Mereka akan menjembatani jembatan Syiratal Mustaqim bagaikan kilat. Kepada mereka akan dikatakan, inilah orang-orang yang suka beramal saleh, selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa, menjaga sholat 5 waktu dan mereka yang meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan yang tepat bagi mereka kecuali surga, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan ampunan dari sisi Allah, dan kasih sayang yang melimpah darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari 12 macam golongan di atas, semuanya akan masuk dan mendapat balasan di neraka, kecuali golongan ke-12, yaitu golongan orang-orang yang wajahnya seterang cahaya di bulan purnama. Golongan ini akan masuk dan mendapat balasan perbuatan, dengan menikmati kenikmatan di surga. Itulah tadi keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur. Selagi kesempatan hidup masih ada, mari saling berlomba-lomba untuk beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan. Mudah-mudahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan ridho-Nya untuk kita semua.